Wanita ini sedang mengangkangi semangkuk mie goreng yang dipersembahkan untuk suaminya. Saat di tempat bekerja, suaminya bertemu dengan sesosok nenek-nenek di balik sebuah ruangan. Tapi ia mengira hanya salah lihat. Lalu ia bertanya kepada temannya, apakah ada orang lain selain mereka berdua? Temannya pun menjawab, tidak ada. Lalu temannya melihat sebuah bola. Lalu pria ini pun berdiri dan mengambil bola itu. Lalu kemudian, cucu ada nampak cucu nenek main dekat sini tadi. Bola tu. Pria ini lalu memberikan bola itu kepada nenek tua. Setelah mengambil bola itu, nenek tua itu pun pergi. Temannya lalu bertanya lagi, kenapa ia tampak ketakutan? Pria ini menjawab, tidak ada apa-apa. Sementara itu di sebuah rumah, dua orang warga melihat nenek tua itu. Mereka pun melewati nenek misterius itu dengan hati-hati. Lalu siapakah nenek itu? Saat memasuki lift, wanita ini melihat bayangan nenek tua. Nenek itu lalu masuk ke dalam lift dan berdiri di belakang wanita ini. Kita lapan pun. Tiba-tiba wanita ini mencium bau busuk berasal dari nenek tua itu. Wanita ini pun panik lalu berusaha untuk memencet tombol lift itu. Namun lift itu tak kunjung terbuka. Nenek tua itu lalu memeluk wanita itu dari belakang. Saat keluar lift, ia melihat semua orang seperti nenek itu. Di sisi lain, pria ini pulang bekerja. Tiba-tiba melihat sesosok nenek tua menghadang mobilnya. Pria ini pun sangat ketakutan melihat nenek tua itu. Tapi kemudian nenek tua itu pun menghilang, entah kemana perginya. Lalu kemudian dua orang ini menunjuk ke arah mobil itu. Tampak nenek tua itu berada di atas mobil. Pria ini, ia pun merasa mobilnya sangat berat. Lalu apakah yang ingin dilakukan oleh nenek tua ini terhadap pria itu? Wanita ini mengambil semangkok nasi, lalu kemudian ia membacakan mantra-mantra dan meniup nasi itu. Setelah itu wanita ini menggunakan kain sarung, lalu melakukan ritual nasi kangkang. Tapi kemudian ia mendengar seseorang membuka pintu. Wanita ini pun menjadi panik, lalu kemudian menyimpan nasi itu di dalam sebuah lemari. Ternyata yang datang adalah suaminya. Suaminya terlihat bingung melihat istrinya memakai kain sarung. Namun wanita ini hanya diam saja. Lalu suaminya bertanya, apakah pakaian kotornya sudah dicuci? Saat diperiksa, pakaian itu semuanya belum dicuci. Pria itu pun marah. Lalu kemudian ia hendak mencuci pakaiannya sendiri. Dan saat mencari sabun di dalam lemari, ia menemukan semangkok nasi. Membuat pria ini sangat terkejut. Ia pun langsung marah kepada istri karena mengetahui bahwa itu adalah nasi kangkang. Ia lantas membuang nasi itu. Kemudian pria itu pergi ke kamar, lalu mengambil sebuah ikat pinggang dan tanpa pikir panjang, ia pun memukuli istrinya. Lalu gimana nasib wanita ini? Pria ini sedang memukuli istri karena mengetahui bahwa istrinya sedang melakukan ritual nasi kangkang yang ditemukan di dalam lemari. Saat baru pulang ke rumah, pria ini bertemu dengan seorang nenek tua. Ia pun penasaran, lalu mendekati nenek itu. Ternyata nenek itu hanya ingin menjual nasi. Pria ini lalu memberikan sejumlah uang dan meninggalkan nenek itu. Saat masuk ke dalam rumah, pria ini mencium bau yang tidak sedap. Dan saat ia sedang beristirahat, tampak ada sesosok tangan hitam di belakangnya yang berusaha untuk meraih tubuhnya. Namun beruntungnya pria itu pun pergi. Tak lama kemudian, tangan itu menarik kaki pria ini. Ia pun terjatuh, lalu melihat sesosok nenek tua duduk di atas kursi.
Pria ini lalu terbangun dari tidurnya. Lalu ia melihat luka lebam di seluruh tubuhnya. Pria ini pun merasa sangat aneh, dan itu sering ia alami. Pria ini kini tidak dapat berjalan. Ia jatuh sakit dan harus menggunakan kursi roda. Suatu ketika, istrinya hendak memberinya makan, namun dengan kasar. Pria ini membuang makanan itu karena ia teringat akan kejadian nasi kangkang waktu itu. Tapi istrinya malah marah dan bersikap kasar kepada suaminya. Bagaimana nasib pria itu? Wanita ini memaksa suaminya untuk memakan makanan yang ia hidangkan. Makan. Jantan, kau mentuakan aku kau. Selama ni kau yang buat aku. Kau sakit macam mana pun aku yang jaga kau lah. Keributan itu didengar oleh tetangganya. Lalu ia menelpon polisi. Halo, polis. Tak lama kemudian, datanglah kedua orang polisi ke rumah wanita itu. Namun wanita itu mengatakan bahwa ia sendirian di rumah. Lalu polisi itu memeriksa di setiap ruangan, namun tidak menemukan apa-apa. Mereka pun lalu pergi meninggalkan rumah itu. Dan ternyata wanita ini menyimpan suaminya di sebuah kamar mandi. Suatu hari, saudara mereka datang berkunjung. Wanita ini menghidangkan sepiring daging yang penuh dengan belatung. Lah abang, hari ini kan belum dinas. Sama hari jadi dinas. Jadi dinas. Masih Abang Faizal. Saat mereka makan bersama, wanita itu mengambilkan sesendok daging, lalu menyuapkan kepada suaminya. Dengan terpaksa, suaminya pun menelan makanan itu, tapi kemudian ia memuntahkan semuanya. Istrinya pun segera mengambilkan segelas air minum, namun dalam air minum itu juga terdapat banyak belatung. Tanpa curiga, pria ini pun meminumnya. Lalu apakah yang akan terjadi? Daging ini bercampur dengan belatung, lalu disuapkan ke suaminya. Tanpa curiga, pria ini memakannya. Selain itu, ia juga diberi minuman air bercampur belatung. Kemudian pria ini memuntahkan semua isi perutnya. Tak lama setelah itu, adik pria itu datang berkunjung. Wanita ini lalu menghidangkan minuman dan beberapa makanan ringan. Cukup minum bang, cukup minum Yus. Terima kasih Kak Putri. Namun saat adiknya hendak meminum minuman itu, abangnya pun melarangnya tanpa memberikan alasan. Lalu mereka bertemu dengan seorang ustadz yang merupakan teman adiknya. Lalu kemudian pria itu pun menceritakan semua yang ia alami, termasuk juga tentang istrinya. Setelah itu diam-diam ia menerima ponsel dari adiknya agar bisa menghubungi ustadz itu. Pria ini lalu meminta tolong kepada ustadz itu agar mengantarkannya ke rumah lama istrinya untuk mencari ajimat yang disimpan oleh istrinya. Ustadz itu lalu menunggu di luar. Pria ini kemudian memeriksa ruangan di rumah itu. Saat membuka sebuah ruangan, ia pun merasa rumah itu sangat aneh. Lalu kemudian ia pun memeriksa beberapa laci, namun tidak menemukan jimat itu. Lalu apakah pria ini akan menemukan sesuatu? Wanita ini melakukan ritual saat tubuhnya dikuasai oleh iblis di depan suaminya. Wanita ini lalu melakukan ritual nasi kangkang. Lalu kemudian wanita ini pun mendekati suaminya sambil membawa nasi kangkang itu. Lalu kemudian ia pun memaksa suaminya untuk memakan nasi itu. Namun dengan sekuat tenaga suaminya menolak. Namun istrinya terus memaksa hingga nasi itu pun berhamburan. Pria ini menarik wanita itu lalu mengucapkan talak di hadapannya. Aku ceraikan kau. Talak. Kau bukan istri aku. Namun yang terjadi, iblis itu pun malah senang dengan kehancuran rumah tangga wanita ini. Dengan begitu, ia akan menguasai tubuh wanita ini. Saksikan kelanjutannya. Wanita ini akhirnya meninggal bunuh diri setelah diceraikan oleh suaminya karena menganut ilmu hitam
Di bawah pengaruh iblis, wanita ini memutuskan untuk bunuh diri di hadapan suaminya dengan menggunakan sebilah pisau. Beberapa saat kemudian, iblis itu keluar dari tubuhnya, namun nyawanya sudah tak tertolong lagi. Beberapa orang kemudian datang, saudara, kerabat, dan juga dokter. Pria ini memeriksa tubuh wanita itu yang ternyata sudah meninggal dunia. Polisi dan dokter kemudian mengevakuasi jasad wanita itu dan menginterogasi suaminya untuk mendapatkan data dan informasi tentang kematian istrinya. Pria ini lalu menceritakan semuanya. Kini ia pun mendapatkan perawatan di sebuah rumah sakit. Lalu kemudian kakaknya memberikan sebuah cincin pernikahan milik adiknya saat istrinya memandikan jasad adiknya. Ia pun lalu menyimpan cincin itu dan pria ini sangat menyesal. Niatnya untuk memperbaiki semua, namun malah berujung dengan kematian istrinya. Di bawah pengaruh iblis itu yang selama ini diajaknya bersekutu. Lalu film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya.